Halo. Ya, silakan Bang. Ada yang mau ditanya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Makhluk-makhluk goib di bawah, iblis-iblis sepertinya sudah berkeliaran dan ngamuk. Ya, ini kan orang bertanya, gue menjawab gitu ya. Ini kan forum yang saya buka, kalian bertanya tentang iman saya menjawab. Bukan malah ngeyel nggak berotak gitu loh ya. Yang di bawah jangan ini ya, tolong toleransinya dijaga ya teman-teman ya. Ini Tadi kan iman saya gitu ya. Sabar ya Bang Anwar ya. Ini kan iman saya ya. Ini adalah penjelasan tentang iman saya. Jadi Anda itu kalau misalnya nggak suka, keluar aja dari sini. Oke? Silakan Bang Anwar. Gini, saya mau bertanya dengan penghapusan dosa gitu untuk buat umat Kristen. Silakan. Kita masih ke jalur yang tadi penghapusan dosa. Oke. Untuk umat Kristen, penghapusan dosa itu yang mestinya gimana gitu? Dengan Penghapusannya. kurban. Dengan kurban. Dengan Jadi kurban. dari zamannya Adam sampai kepada kami, semua dosa itu hanya dihapuskan dengan cara berkurban atau dengan penumpahan darah. Ayatnya ada di dalam Alkitab ya, sebab semua dosa dihapus melalui penumpahan darah. Itu Bang. Nih saya tunjukkan dulu ayatnya ya. Hampir seluruh hukum Taurat menghapus dosa dengan penumpahan darah. Ayatnya itu di bentar ya. Mana ini kok zebra cross? Abang bisa baca di Ibrani 9 ayat 22 ya Bang ya. Nih. Nih Bang. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nih Bang. Itu dalilnya Bang. Ibrani 9 ayat 22 Bang. Salam semuanya yang baru bergabung, jangan lupa tap-tap sama nge-give ya biar tegang 70 tahun ya. Halo Bang Anwar, silakan. Halo. Coba dijabarin dulu. Udah itu. Jadi pengampunan atau penghapusan dosa itu hanya bisa dilakukan melalui kurban. Dari Adam jatuh ke dalam dosa, Allah juga melakukan kurban. Keturunan Adam dan Hawa sampai kepada Abraham, Musa, Daud, sampai kepada Yesus dan sampai ke Kristen hingga saat ini. Kami itu bisa diampuni dosanya melalui kurban. Kurban kan banyak. Kurban apa ini? Kurban ayam. Menumpahkan darah ya. Ada aturannya di dalam Alkitab. Kurban itu biasanya itu adalah berupa domba, sapi, atau burung tekukur. Nah itu, hanya itu yang ada di dalam Alkitab. Ya, di dalam kitab Tauratnya Musa. Nah, dan semua itu akhirnya digenapi oleh Yesus melalui penumpahan darahnya. Sehingga kurban-kurban yang ada di perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Dan melalui darah Yesus itulah kurban itu dilakukan sampai detik ini. Wah, nggak masuk akal itu. Gak apa-apa, ini kan hukum Taurat Musa. Kurang detail itu, nggak lengkap Gak tuh. masalah, gak masalah. Gak masalah kalau Anda bilang atau apa. Saya kalau mau menjelaskan secara detail di sini butuh bertahun-tahun. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Ya tetap itu tentang cara penghapusan dosa buat Kristen nih, gimana? Ya. Seperti itu, dengan menumpahkan darah, dengan cara berkurban, itulah penghapusan dosa dari zaman Adam sampai kepada kami. Berarti Ini kalau menurut hukum Taurat. Halo, berarti Kenapa? kalau setiap kali berbuat dosa harus berkorban selalu gitu? Betul, Bang. Makanya kami lakukan itu dalam bentuk ekaristi atau sakramen perjamuan kudus. Enak dong berbuat dosa, kurban terus. Oke, Anda mau nanya apa lagi? Ya, tentang penghapusan dosa tadi. Ada lagi yang mau ditanya? Mau Cuman seperti itu apa lagi yang Anda pertanyakan? Berarti kalau makin banyak berbuat dosa berulang kali tetap ada Oke, korban. sama seperti seorang anak bikin salah terhadap orang tuanya, apakah Anda mau menjadi anak yang tidak tahu diri? Ya itu pilihan. Demikian orang Kristen. Kalau dia sudah tahu diampuni dosanya, apakah dia mau menjadi anak yang tidak tahu diri? Kami orang Kristen bukan anak-anak yang tidak punya otak dan tidak punya hati, yang kalau sudah dosa kami diampuni, kami berbuat seenak-enaknya. Nah, kalau pikiran Anda mungkin yang seperti itu.
Anda salah Ada lagi yang menilai. mau ditanya, Bang? Anda salah menilai. Bukan kita bukan cerita Oke, anak-anak. ya apa-apa. Abang nanya aja tentang iman kami. Kami ini orang Kristen adalah orang-orang yang tahu diri, saya bilang. Ketika kami sudah bersalah, dosa kami sudah diampuni melalui kurban yang dilakukan Yesus, kami berusaha untuk lebih baik. Inilah yang dinamakan pembaharuan iman. Ya, oleh Yesus kami diperbaharui dan dimampukan untuk kembali kepada kodrat kami yang semula adalah tidak berbuat dosa. Jadi, ketika kami tahu cara berterima kasih terhadap Tuhan kami akan berusaha untuk tidak berdosa. Oke, sekian Bang Anwar. Anda kan tidak tahu lagi mau bertanya apa, tapi malah bernarasi kan, wah enak sekali. Anda kayak anak kecil ya. Ya, jadi kalau Anda merasa iri, enak sekali orang Kristen, masuk Kristen, Bang. Ya, semua Anda sudah tahu. Sebegitu bersyukurnya kami dikasihi Tuhan Yesus, karena Allah kami Maha Pengasih ya. Tidak seperti ilah-ilah lain yang tidak pernah mengasihi dan tidak pernah menunjukkan kasihnya. Nah, jadi kalau kalian tidak dikasihi oleh Allah kalian, ya itu derita kalian. Kalau pengen enak kayak orang Kristen, dikasihi Tuhannya, ya masuk Kristen. Udah, udah bagus-bagus. Gitu. Jadi jangan botol. Menyala 70 tahun. Jangan lupa tap-tap ya, biar room kita ini menyala 70 tahun. Oke, halo Jojo Prawira. Selamat siang Kak Selena. Ya, selamat pagi Bang, silakan. Saya salah satu orang percaya, cuman support aja untuk live ini dan sekaligus mau bertanya buat Kak Selena ya. Apa sih pentingnya buat kami umat Kristiani untuk menjelaskan gitu kepada orang-orang apa? Kenapa kok kayaknya Kakak rajin banget gitu jelasin tentang iman Kristen? Kenapa Kak? Karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus kami memberi pertanggungjawaban iman. Itulah yang namanya apologetika. Kita harus memberitakan ya, perintah Yesus, kita harus memberitakan kebenaran itu kepada seluruh makhluk, termasuk makhluk-makhluk goib yang di bawah ini. Itu yang pertama. Gitu, Kak? Dan kami harus, ya iya dong, karena kita, gini Aku Bang, penasaran Kak, meskipun sabar ya. Karena tahu kita ini yang sudah dikasihi Allah, diselamatkan. Kita juga mau memberitakan keselamatan ini bagi orang-orang yang belum tahu. Orang Kristen itu nggak boleh makan keselamatan itu sendiri baginya. Kasihan kan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka masuk ke dalam neraka. Kami mengasihi mereka, makanya kami itu mau mereka jangan masuk neraka. Kalau saya analogikan, jadi kita ini orang udah selamat, terus ada orang ya mau nyebur ke jurang, ya kita harus kasih tahu, jangan nyebur ke jurang sayang. Itu bukti kasih kami. Jadi orang Kristen itu ya harus juga mengasihi sesamanya. Itulah perintah Yesus. Silakan Bang Jojo. Sorry Kak, suaraku kedengeran ya? Soalnya ada beberapa yang mau dikasih tahu, ada yang bebal nggak mau dikasih tahu. Masa sih kita tugas kita untuk Ya nggak apa-apa. Gimana Kak? Bang, gini ya Bang ya. Mau mereka percaya atau tidak, itu hak mereka. Yang penting adalah bagian kita memberitahukan mereka. Ini orang udah mau nyebur jurang. Ada, nggak mau, gue mau masuk jurang. Ya nggak apa-apa, silakan. Nggak masalah. Gitu. Nah, jadi kenapa saya suka seperti ini? Ya karena kami mengasihi. Saya harus membuktikan kasih saya kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama saya, gitu ya. Jangan jadi orang Kristen tapi tidak mengasihi sesama, karena percuma. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi orang lain, ya itu bohong. Oke, halo Maruf. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, pagi Bang, silakan Bang. Ya, cuman saya mau bertanya ini, Yesus kan Tuhan yang Bunda ya, Mbak ya. Iya betul. Terus Yesus itu kan Maha Esa. Esa itu satu ya, tunggal ya. Betul, tunggal, betul. Iya. Cuman aku mau nanya, Bunda Maria itu siapa, Bun?
Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah hambanya Tuhan. Oh, hamba Tuhan. Berarti bukan ibunya Yesus ya? Bukan ya, Bunda? Ibunya Yesus dalam kemanusiaannya dan hambanya Yesus dalam keilahian Yesus. Jadi Bunda Maria ini adalah hamba pada keilahiannya dan ibu pada kemanusiaannya. Oh, berarti bukan bundanya Yesus. Gitu. Bukan ibunya Yesus. Dengar sekali lagi nih yang ketiga kali ya. Bunda Maria itu adalah ibu dari kemanusiaan Yesus dan hamba bagi keilahian Yesus. Jadi Bunda Maria ini adalah hamba dan ibunya Yesus. Ada lagi Bang yang mau Berarti ditanya Yesus Bang? dilahirkan juga ya, Bunda ya? Berarti Yesus juga dilahirkan Jangan ya sama ditanya Bunda balik Maria kan ya? udah dibilang ibunya. Berarti yang melahirkan ya Bunda Maria kemanusiaannya. Ah kau pun lama. Ini kan saya anak dari Bu Markona. Oh berarti Markona melahirkan saya ya? Gak usah dijelasin.